Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Navitasari. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang implementasi teknologi informasi di perpustakaan. Pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan. Teknologi informasi lahir pada tahun 1947, sejalan dengan munculnya komputer sebagai komponen utama. Perkembangan teknologi informasi yang kemudian dihubungkan dengan perpustakaan karena melihat kebutuhan akses sumber informasi, atau dengan kata lain perpustakaan yang didukung oleh teknologi informasi. Maka muncullah bentuk perpustakaan yang disebut dengan perpustakaan digital. Abad informasi mulai muncul didahului dengan sebuah revolusi yang disebut dengan revolusi industri. Revolusi ini ditandai dengan dimulainya pengembangan mesin uap. Kemudian, revolusi industri terjadi pada Perang Dunia Pertama dengan ditandainya proses produksi alat-alat perang. Sekarang, teknologi informasi telah mendapatkan revolusi untuk memberikan semua informasi yang orang inginkan. Perpustakaan dapat mengakses katalog perpustakaan, database online, dan sistem informasi yang tak terhitung banyaknya dari mana saja dan kapan saja. Istilah dari akar kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne, sedangkan logi berasal dari bahasa Yunani logia atau logos. Teknologia diterjemahkan sebagai perawatan sistematis. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengelola, serta menyebarkan informasi. Sedangkan teknologi dalam bidang perpustakaan dibatasi pada teknologi pengadaan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi. Alasan pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan. Yang pertama, pencarian katalog akan lebih mudah. Yang kedua, penggunaan akan dapat mencari katalog perpustakaan dari luar perpustakaan. Ketiga, memberi layanan informasi yang lebih baik. 4. Mudah untuk mengedit dan memperbaharui informasi bibliografi. Yang kelima, membuat lebih banyak ruang di perpustakaan. Dan yang keenam, image perpustakaan Anda akan lebih meningkat. Perpustakaan menurut undang-undang adalah industri pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para pemustaka. Ada 3 hal fundamental dalam sebuah institusi perpustakaan atau pusat informasi. Yang pertama, resources atau sumber daya. Ada perubahan dan penggeseran dalam pemanfaatan sumber daya. Apabila pada awalnya sumber daya hanya dimiliki dan dimanfaatkan sendiri dan media yang digunakan sangat terbatas, maka pada saat ini sumber daya harus dipikirkan untuk dapat di-sharing dalam wadah yang lebih luas dan berorientasi pada pemanfaatan multimedia atau berbagai ragam media. Hal ini penting karena ada keterbatasan pada tiap-tiap organisasi institusi perpustakaan dalam penyediaan sumber dayanya. Yang kedua, server atau layanan. Pelayanan tidak lagi hanya berorientasi pada pelayanan di dalam perpustakaan saja, tetapi harus mempunyai pandangan yang lebih universal bagi akses informasi, kolaborasi, dan sharing sumber daya dan layanan. Selain itu, kemudian akses bagi pengguna atau pemustaka juga menjadi perhatian penting. Artinya, pengelola perpustakaan harus memikirkan bagaimana agar perpustakaan dapat melakukan layanan secara lebih luas dan mudah kepada pemustaka. Yang ketiga, user atau pengguna. Pelaku terhadap pengguna dan pelaku terhadap perpustakaan atau pusat informasi juga hendaknya mengalami perubahan. Sudah saatnya staf perpustakaan tidak hanya sebagai penjaga buku atau koleksi dan menunggu datangnya pengguna tanpa melakukan usaha apapun untuk mendatangkan pengguna. Sudah saatnya perpustakaan melakukan promosi dan memberikan gambaran-gambaran kepada
mengenai bagaimana perpustakaan dapat menjawab kebutuhan informasi mereka. Untuk itu, perpustakaan sudah semestinya dapat pula menjawab tentang bagaimana perubahan paradigma di atas, dengan memanfaatkan TIK sebagai bagian untuk melakukan perubahan. Yang pertama, dukungan top manajemen atau lembaga induk. Lembaga induk atau industri menjadi faktor kunci apakah perpustakaan akan mengimplementasikan TIK atau tidak. Yang kedua, kesinambungan atau kontinuitas. Sering terjadi pengelolaan perpustakaan terjebak pada tren sesaat dalam implementasi TIK dan kurang memperhatikan kesinambungan atau kontinus ke depannya. Pengembangan dan implementasi TIK di perpustakaan. Yang ketiga, perawatan dan pemeliharaan. Masalah implementasi TIK bukan saja masalah pengadaan TIK, akan tetapi juga mengangkut bagaimana perawatan dan pemeliharaan ke depannya. Yang keempat, sumber daya manusia. Hal tak kalah penting adalah sumber daya manusia. Perpustakaan yang menguasai TIK mengingat bahwa perpustakaan saat ini dituntut untuk dapat menerapkan TIK dalam kegiatannya, maka kebutuhan SDM di bidang TIK merupakan syarat mutlak. Implementasi TIK dalam layanan perpustakaan dan waktu ke waktu akan terus berkembang, baik itu untuk keperluan otomatis perpustakaan maupun penyediaan media atau bahan pustaka berbasis TIK ini. Menurut Supratman, ada beberapa gambaran perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung implementasi TIK yang dibutuhkan oleh perpustakaan. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras terbagi menjadi 9. Yang pertama, komputer, printer, barcode scanner, flat scanner, mesin fotokopi, security gate, RFID, audiobook player, dan perangkat multimedia. Yang kedua, perangkat lunak. Implementasi TIK tidak akan terlepas dari pemanfaatan perangkat lunak. Perangkat lunak ini merupakan unsur penting yang digunakan dalam rangka pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Informasi dalam lingkup sistem informasi menurut Davis memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Benar atau salah. Ini dapat berhubungan dengan realitas atau tidak. 2. Baru. Informasi dapat sama sekali baru dan segar bagi penerima. 3. Tambahan. Informasi dapat memperbarui atau memberikan tambahan baru pada informasi yang telah ada. Adapun peran teknologi informasi dalam perkembangan manajemen di perpustakaan menurut Suryanto dan Muhsin, yaitu 1. Kemudahan mendapatkan produk teknologi informasi. Yang kedua, harga terjangkau dalam memperoleh produk teknologi informasi. Ketiga, kemampuan dan teknologi informasi. Yang keempat, tuntutan layanan masyarakat yang serba cepat. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak dalam pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan sebagai pengelola informasi dan pengetahuan yang banyak memanfaatkan komputer untuk berbagai keperluan. Beberapa hal penyebab perpustakaan harus memanfaatkan komputer menurut Darmono. Yang pertama, tuntutan terhadap kualitas layanan perpustakaan. Yang kedua, tuntutan terhadap penggunaan koleksi secara bersama. Yang ketiga, kebutuhan untuk mengefektifkan sumber daya manusia. Yang keempat, tuntutan terhadap efisiensi waktu. Dan yang kelima, keragaman informasi yang dikelola. A. Penggunaan sistem terdiri atas beberapa indikator, antara lain siapa yang menggunakan, 2. harapan, 3. sikap menerima sistem, dan pelatihan. B. Kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna dapat dilihat dalam poin persepsi manfaat dan kepuasan. Organisasi. Menurut Husein dan Wibowo, organisasi adalah suatu struktur formal dan stabil yang membutuhkan sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan keluasan. A. Struktur organisasi. Struktur organisasi terdiri atas beberapa indikator, yaitu manajemen, komunikasi, dan dukungan. B. Lingkungan organisasi.
Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik. Komponen lingkungan organisasi meliputi masyarakat yang dilayani. 3. Teknologi. Teknologi menurut Lukas dan Kadir, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dengan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Komponen teknologi memiliki sistem informasi dari sisi A. Kualitas sistem. Kualitas sistem pada komponen berhubungan dengan beberapa hal, yaitu 1. Kemudahan penggunaan. 2. Kemudahan dipelajar. 3. Waktu respon dan 4. Kenyamanan akses. B. Kualitas informasi, yaitu output yang dihasilkan oleh sistem informasi yang dipergunakan pada komponen kualitas informasi, meliputi keakuratan, kelengkapan, ketersediaan, kegunaan, dan mudah dipahami. C. Kualitas layanan, merupakan hal yang dalam perpustakaan dan sebisa mungkin harus dapat diwujudkan karena pelayanan merupakan ujung tombak suatu perpustakaan. Adapun kualitas layanan mencakup empati dan kepastian. Jadi, kesimpulannya adalah kemajuan teknologi informasi menjanjikan kemudahan dalam pengembangan layanan informasi, terutama bagi lembaga dalam bidang pengelolaan informasi secara elektronis, termasuk perpustakaan perguruan tinggi. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.